Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadilladzina istafa. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama sejenak kita bermuhasabah, kita meningkatkan keimanan kita dengan cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur inilah kemudian Allah berkehendak memberikan tambahan. Apakah kita ini layak diberikan tambahan nikmat yang nantinya kemudian jadi pemicu untuk kita semakin lebih baik ibadahnya, ataukah kita tidak layak? Maka pertemuan-pertemuan keagamaan ini menjadi penting untuk memicu semangat kita terus dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi inspirasi kita semua dalam menjalani kehidupan kita, sehingga dengan menjadikan Kanjeng Nabi ini inspirasi untuk kita, maka tidak ada lain kita akan mengikuti sunnah-sunnah beliau yang kemudian kalau menjadikan satu angan-angan kita untuk kemudian diakui sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia, kita memasuki tahun baru 2024 Masehi. Maka ini menjadi tahun momentum kita membangkitkan semangat kita. Kita tidak boleh terlena dengan prestasi yang sudah kita raih. Kita tidak boleh bangga terus-menerus dengan apa yang sudah kita capai di tahun kemarin. Maka tahun 2024 ini menjadi inspirasi kita untuk semakin meningkatkan amal ibadah kita. Kalau saja kita punya gudang dan itu sudah penuh dengan kebaikan, maka kita terus kemudian tidak boleh berhenti untuk berbangga-bangga dengan kebaikan yang sudah kita penuhi gudang itu. Tapi bagaimana kemudian kita terus membuka gudang-gudang baru yang terus akan kita isi kebaikan-kebaikan kita semuanya. Fa idza faragta fansab. Ketika kita sudah selesai dalam satu misi, selesai dalam satu priorisasi, maka kemudian fansab, kita kemudian bangkit, kemudian kita membuat satu prestasi yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Disebutkan dalam keterangan salah satu kanzulillah, ada 3 dari gudang-gudang Allah. Yang pertama adalah al-faqir wal maradu was sabr. Kefakiran ini dalam arti bukan kemudian tidak mempunyai apa-apa, atau yang kita kenal zuhud itu bukan berarti kemudian kita tidak boleh bekerja dengan semangat, tetapi al-fakir ini adalah menjadikan materi duniawi itu bukan hal yang harus dimiliki, tetapi kepemilikan harta benda itu dijadikan satu sarana untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasa kemudian
ini menjadikan kita semakin menjauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fakir dalam arti bahasa orang yang tidak mempunyai harta benda, hidupnya sangat terbatas. Dalam arti istilah, kita boleh mempunyai harta benda, tetapi harta benda itu tidak menyita kepemilikan dia dengan harta benda itu, tetapi justru harta benda itu dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua cerita yang bertolak belakang. Ketika zaman Rasulullah, ada sahabatnya yang bernama Sa'labah. Dia seorang yang fakir secara bahasa, tidak punya apa-apa. Setiap kali selesai sholat berjamaah dengan Rasulullah, dia langsung pulang, tidak mengikuti ritual baca doa, wiridan, tidak pernah. Saudara ditanya, kemana Sa'labah? Ditanya, kamu kok tidak pernah ikut doa bersama denganku? Kanjeng Nabi, saya ini harus segera pulang untuk berganti baju, karena baju yang saya pakai ini gantian untuk dipakai sholat dengan istri saya. Saking tidak punyanya, maka kemudian Sa'labah minta sama Rasul, bahwa ya saya ini didoakan ya Rasul bisa menjadi orang yang kaya, yang nantinya saya akan membantu orang-orang fakir yang lainnya. Karena kemudian didoakan oleh Rasulullah. Doa Rasulullah pastilah mustajab, diijabai oleh Allah. Tidak lama peternakan Sa'labah semakin berkembang, bahkan semakin berkembang pesat. Tetapi tidak seiring dengan semangat ketika dia tidak punya apa-apa, dia rajin beribadah, dia rajin sholat berjamaah bersama Rasulullah. Tetapi setelah kekayaannya menumpuk, dia sudah tidak lagi menyapa masjid, dia sudah meninggalkan masjid, sibuk dengan harta bendanya. Sehingga ketika Rasulullah mencarinya kemana Sa'labah, sudah lama tidak kelihatan di masjid, para sahabat yang lainnya melaporkan, iya Rasulullah, dia masih di padang Sahara, dia sibuk dengan hewan piaraannya, dia sibuk dengan harta bendanya. Karena itu kasih sayang Rasulullah dengan para sahabatnya luar biasa. Maka kemudian Sa'labah didoakan kembali seperti biasa, yang kemudian lebih semangat dalam ibadah kepada Allah. Nah, itu artinya bahwa harta benda yang dimiliki menjadikan sandra, menyandra dirinya untuk semakin direpotkan dengan urusan duniawinya. Tetapi ada cerita lagi, yaitu orang yang miskin yang hidup di zaman Nabi Musa. Orang ini mohon kepada Nabi, ya Musa, bahwa saya didoakan, engkau kan kalimullah, engkau lah yang pernah berbincang-bincang dengan Allah, bahwa saya didoakan menjadi orang yang kaya yang bisa membantu yang lainnya. Maka kemudian Nabi Musa mendoakan warganya, didoakan. Ya tidak lama kemudian dia menjadi kaya. Cuma dipesani Nabi Musa, kamu akan kaya ini hanya 1 tahun, hanya dalam masa 1 tahun. Iya Nabi Musa, tidak apa-apa, yang penting saya pernah kaya. Maka ketika Allah mengijabai doanya, kekayaannya semakin banyak, dia gunakan untuk bersedekah. Dia bikin rumah besar untuk rumah persinggahan para musafir, para saudagar yang di dalam perjalanannya membutuhkan tempat
untuk menginap, istirahat, diberikan kecukupan makan. Intinya bahwa harta itu digunakan untuk beramal soleh, bukan menjadi satu sandera hidupnya dalam beribadah kepada Allah. Dia tetap bersemangat ibadah bersama Nabi Musa. Suatu ketika sudah lewat 1 tahun Nabi Musa lewat, loh, heran, orang ini kok tetap kaya. Sehingga kemudian beliau bertanya kepada Allah, ya Allah, apa engkau lupa dengan janjimu yang katanya pendudukku ini hanya kaya 1 tahun, kok ini masih kaya? Apa jawab Allah kepada Nabi Musa? Iya Musa, dia saya tutup pintu rezekinya satu, dia buka pintu rezeki yang lainnya, sehingga kami tidak mampu menutup yang lainnya. Maka kekayaan itu justru menjadikan dia semakin dekat dengan dia. Kekayaan itu menjadikan sarana untuk semakin mendekatkan diri kepadamu. Oh begitu. Maka yang cerita ini menjadikan harta benda itu menjadikan dia fakir. Dia tidak begitu membutuhkan, tapi justru dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, wal marad, sakit ini menjadi satu gudang amal yang luar biasa. Manakala ketika kita diberikan ujian sakit itu, kita respon dengan husnudzon, dengan berbaik sangka kepada Allah. Oh ternyata nikmat yang saya berikan menjadikan sedikit dia lalai, dia lupa bahwa nikmat itu adalah aku yang memberikan. Nikmat sehat aku yang memberikan. Maka kemudian diberikan sakit itu, kita berhusnudzon bahwa inilah cara Allah, kasih sayang Allah kepada kita, untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu dekat dengan Allah. Allah ingin mendekatkan diri kita dengan cara nikmat sehat diambil. Nah, ketika kita merespon semacam ini, maka bagaimana Nabi Ayub yang diberikan sakit, tapi derajatnya di depan Allah tetap mulia, karena sakitnya itu direspon dengan husnudzon, rencana Allah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu menjadi satu gudang amal yang luar biasa. Rasulullah kan pernah mengingatkan kita semua, kebanyakan orang itu banyak lupa, banyak lalai dengan 2 nikmat yang aku berikan, al-faragh was-sihah, yaitu nikmat kesempatan dan nikmat sehat. Banyak sekali orang lupa. Kamu tak beri kesempatan umur panjang, kesehatan, tapi usia yang panjang dan sehat itu tidak kamu gunakan kesempatan itu untuk beribadah kepada Allah. Maka kita sudah diingatkan. Maka tahun baru 2024 menjadi satu momentum menyemangati diri kita masing-masing untuk bagaimana hidup ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha membersamai gelombang kehidupan kita dengan gelombangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia, yang berikutnya adalah sabar. Sabar ini menjadi satu gudang amal yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar ini tidak hanya dalam musibah, sabar dalam kenikmatan, sabar dalam segala kehidupan. Sehingga sampai Allah dalam firman-Nya begitu luar biasanya sikap sabarnya ketika itu dibangun pada seseorang. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguh
Allah akan menyertai kita semua yang mempunyai mentalitas sabar, yang mempunyai sifat sabar pada diri kita, yang orang itu mau menumbuh kembangkan kesabarannya, maka di situ Allah akan menyertai kehidupan kita. Kalau kita sudah dibersamai oleh Zat yang Maha segalanya, masalah apa yang harus kita hadapi, Allah akan membersamai, Allah akan memberikan solusi, Allah akan memberikan jalan keluar untuk kita semuanya. Nah, tetapi memang ini kelihatannya ringan di lisan, mudah diucapkan, tetapi butuh satu perjuangan untuk mengaplikasikan sabar itu dalam kehidupan kita. Sampai-sampai ada orang, kalau saja misalnya istrinya itu cerewet, istrinya itu rempong, sehingga dia merasa risih, wis timbang jengkel di rumah dia iktikaf, maka banyak mana dia lari dari kenyataan kelihatannya baik untuk iktikaf, tetapi bagaimana kalau dia menghadapi istrinya begini itu dengan sabar, dengan menerima, maka nilainya, amalnya ada lebih tinggi. Dia mendengarkan ceramahnya istri yang dengan kemarahannya, dengan cerewetnya, dia terima dengan sabar, itu menjadi luar biasa. Lebih baik menerima kesabaran karena dia bisa mengendalikan hatinya untuk selalu membersamai Allah. Lintalahun, dia hatinya lembut menerima. Inilah menjadikan sabar menjadi satu gudang amal kebaikan yang bisa kita kembangkan untuk di tahun 2024 ini. Pada keterangan yang lain disebutkan, inna min na'imid dunya yakfika islama ni'matan. Dari sekian nikmat-nikmat Allah yang diberikan, kalau kita mau, maka kita bisa mencukupkan, kita ditakdirkan mengikuti agamanya Allah, mengikuti agama yang dibawa Rasulullah, yaitu nikmat agama Islam. Karena tidak semuanya orang bisa ditakdirkan berislam. Ada kalanya sudah Islam kemudian menjadi murtad, atau sebaliknya mereka yang tidak Islam kemudian tertarik masuk ke agama Islam. Ini bagi kita yang sudah Islam ini, maka bagaimana kita mengistiqomahkan agama kita, kita wujudkan agama kita dalam kehidupan kita semuanya. Wa inna min su'li yakfika ta'ata su'la. Menjalani kehidupan pasti butuh aktivitas, kesibukan. Maka kesibukan yang terbaik di hadapan Allah adalah yakfika ta'atu su'la. Kita jadikan ketaatan kita kepada Allah menjadi satu kesibukan yang luar biasa. Kita komitmen pada diri kita ingin berjamaah sholat waktu di masjid yang kita cintai ini. Kita persiapkan kesibukan untuk mempersiapkan ini adalah termasuk sibuk dalam bingkai ketaatan kita kepada Allah. Maka itu adalah satu kesibukan yang luar biasa. At-ta'atu su'lan. Kita sibuk dalam bingkai ketaatan kita kepada Allah. Bagaimana aktivitas keseharian kita itu menjadi satu bingkai ketaatan kita kepada Allah dalam segala hal, baik itu ibadah makhdhah atau ghair makhdhah,
ibadah yang diatur oleh Allah atau itu ibadah yang diserahkan kepada kita semua. Kita jadikan satu kesibukan dalam hal taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna min ibrati yakfikal mautu ibratan. Di antara sekian pelajaran kehidupan, maka jadikanlah kematian, cukuplah kematian menjadi satu pelajaran hidup yang luar biasa untuk kita. Karena kita tidak tahu bi ayyin ardin tamut, di mana kita mau mati, dengan apa Allah mematikan diri kita, dengan cara apa Allah mematikan diri kita tidak tahu. Maka jadikanlah kematian itu satu pelajaran. Cukuplah kematian itu satu pelajaran kita untuk mempersiapkan kematian kita semuanya. Moga-moga dengan kita menyibukkan diri dalam bikin takwa kita kepada Allah, kita jadikan agama Islam kita istiqomah, mustaqim, kemudian kita istiqomah dan agama kita yakini ini, kita antar keimanan kita pupuk keimanan ketakwaan kita tumbuh kembangkan keimanan kita, maka insya Allah pada akhirnya kemudian Allah menyertai kita semuanya dari kehidupan sampai kematian kita menjadi satu kematian yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Moga-moga Allah selalu memberikan hidayah, inayah untuk kita semuanya. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.